Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sampaikan materi untuk mata kuliah tafsir ijmali atau tafsir global, ya. Kita bacakan tafsir Al-Mukhtasar, ya. Tafsir Al-Mukhtasar ini disediakan atau ditulis oleh sekelompok ulama dari Saudi Arabia, kemudian bergabung untuk membuat tafsir yang diberi nama tafsir Al-Mukhtasar, ya, tafsir ringkas, ya. Kita sudah sampai pembahasan kita pada suratul Baqarati, yaitu surah Al-Baqarah. Ya, artinya surah, namanya ya, surat sapi betina atau lembu betina. Surat ini dikatakan madaniyatun, tergolong surat yang turun di Madinah. Kemudian di pembahasan pertama ini tertulis mim maqasidis surati, artinya di antara tujuan daripada surat ini, ya. Surat maksudnya surat Al-Baqarah. Tujuannya adalah yang pertama, i'dadul ummati li'imaratil ardi wal qiyami bidinillahi. Itu yang pertama. Ya, saya ulang. I'dadul ummati li'imaratil ardi wal qiyami bidinillahi. Mempersiapkan umat untuk memakmurkan bumi dan melaksanakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan aturan hidup yang digariskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wabayani, ya. Yang kedua, wabayanu aksamin nasi, ya. Yang kedua adalah penjelasan tentang pembagian manusia, penjelasan tentang kelas-kelas manusia, atau penjelasan tentang klasifikasi atau kategorisasi manusia, ya. Kenapa kok dibilang di sini menjelaskan kategorisasi manusia? Karena di awal surah Al-Baqarah ini, mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, bukan yang ketiga, itu menjelaskan tentang kategorisasi atau karakteristik, ya, karakteristik orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat 6-nya, ya, ayat 6-nya hingga ayat ayat berapa ini? Ayat 7, ya. Ayat 6 hingga ayat 7 atau 2 ayat ini merupakan menggambarkan karakteristik daripada orang
orang kafir. Kemudian dari ayat 8 hingga ayat yang ke-16 ya, ayat ke-17 sampai ayat yang ayat ke-20 ya, sampai ayat 20 bahkan ya, itu adalah menjelaskan tentang karakteristik orang-orang munafik yang tidak jelas keimanannya, bahkan berpihak kepada kekafirannya. Nah, itulah maka disebut sebagai bayanu aksa minnas, penjelasan tentang kategorisasi atau pembagian klasifikasi manusia. Yang ketiga, wa fiha usulul iman wa kulliyatus syariati. Ya, usulul imani wa kulliyatus syariati. Di dalam surat Al-Baqarah itu diterangkan tentang pokok-pokok keimanan serta universalitas syariat Islam ya, universalitas itu ya, keseluruhan syariat Islam begitu ya. Kemudian tafsirnya ya. Pertama dari sisi penamaannya dulu ya. Mengapa surat Al-Baqarah dinamakan dengan surat Al-Baqarah yang artinya adalah lembu betina atau sapi betina ya. Summiyat suratul Baqarati bihadzal ismi liwurudi qissati Baqarati Bani Israila fiha ya. Surat Al-Baqarah ini dinamakan dengan nama ini yaitu Al-Baqarah karena terdapat kisah tentang sapi betina milik Bani Israel di dalam surat ini ya. Bani Israel sendiri, Bani artinya adalah anak cucu atau keturunan atau generasi atau zuriat daripada Israel. Israel sendiri adalah nama lain daripada Nabi Yakub ya. Yang kemudian Bani Israel ini ya, anak cucunya ini ya, berkembang biak sampai sangat banyak, bahkan menjadi jumlahnya satu negara. Maka Israel sekarang menjadi nama sebuah negara ya. Sama dengan kalau misalnya suatu tempat itu dulu misalnya di Tanjung Morawa itu ada namanya Batang Kuis ya, karena dulu di situ ada pohon namanya batang yang namanya kuis ya, makanya disebut Batang Kuis karena di situ dikenal ikon Batang Kuis itu ya. Nah, suatu masyarakat kalau sudah banyak maka masyarakat itu bisa menjadi nama suatu tempat, nama suatu negara. Misalnya kalau di Balikpapan ada namanya Gang Padaidi ya. Padaidi itu nama bahasa Bugis, artinya bersama. Jadi Gang Padaidi adalah gang bersama. Kenapa? Karena dulunya gang itu sepi, kemudian ada orang kaya di situ yang membiayai anak-anak miskin, anak-anak terlantar, anak-anak yatim yang dijadikan anak mereka, anak dia maksudnya, dibiayai sekolahnya sampai menganggap bahwa orang kaya itu adalah ayahnya. Kemudian mereka setelah dewasa pada sukses, mereka tinggal di satu gang itu panjang, itu ada berpuluh-puluh rumah. Itu adalah orang-orang yang pernah dibesarkan dan dibiayai hidupnya oleh orang kaya tersebut. Maka satu gang itu disebut gang bersama atau Gang Padaidi ya. Nah, Bani Israel juga itu menjadi negara karena
anak cucunya Israel itu sudah sangat banyak jumlahnya ya. Kemudian wafiha di dalam surat Al-Baqarah ini itu ada isyaratun ila wujubil musara'ati ila tatbiki syara'illahi ya. Ada isyarat akan wajib bersegera di dalam menerapkan syariat Allah, menerapkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita ya. Nah, contohnya adalah tentang di ayat ini, itu yang dimaksud di penjelasan ini, di tafsir ini adalah tentang ayat perintah Allah melalui Nabi Musa agar orang-orang Bani Israel menyembelih sapi ya. Tetapi mereka banyak pertanyaan, sapi apa, warnanya kayak apa, dan lain sebagainya. Itu artinya menunda-nunda pelaksanaan syariat. Nah, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat itu menunjukkan tentang wajibnya musyaroah atau bersegera dalam merespon dan kemudian merealisasikan syariat Allah. Kemudian di dalamnya wa'adamut talakku'i. Nah, tidak boleh menunda-nunda, melambat-lambatkan fihi ya, dalam melaksanakan kewajiban tersebut ya, dalam tatbik untuk melaksanakan syariat Allah itu ya. Kama hasola min Yahudin, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang terjadi maksudnya dilakukan oleh orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi menunda-nunda, bahkan terjadi reserve, tawar-menawar dalam melaksanakan perintah syariat ya. Itu tentang penamaan surat Al-Baqarah ini. Yang kedua adalah ayat 1, yaitu alif lam mim ya. Hadhihi minal hurufil lati uftutihat biha ba'du suwaril Qur'ani ya. Huruf-huruf ini adalah termasuk huruf-huruf, yaitu alif lam mim ini termasuk huruf-huruf yang dimana sebagian surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu dimulai dengan huruf-huruf seperti ini ya. Ya, alif lam mim, alif lam ro ya, alif lam mim ro, Yasin, Nun ya, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak surat yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti itu, huruf yang terputus-putus ya. Wahiyya hurufun hijaiyatun, dan itu adalah huruf hijaiyah la makna laha fi nafsiha. Huruf-huruf itu sendiri tidak punya arti ya. Tidak punya arti ya. Alif lam mim, alif lam ro, nggak ada artinya apa. Ada apa artinya ya. Oleh karena itu sebagian mufasir itu ketika ketemu huruf-huruf muqatta'ah seperti ini, mereka tidak berani menafsirkan dalam rangka ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian ya, dalam rangka kehati-hatian, jangan sampai menafsirkan yang keliru. Maka mereka selalu mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi, Allah sendiri yang paling tahu akan maksudnya, akan maknanya. Meskipun ada juga sebagian mereka yang kemudian memberi tafsirannya dengan
pendapat mereka misalnya alif lam mim itu dipanjangkan, dianggap sebagai singkatan dari Allahu Latifun Majidun, ya. Allahu Latifun Majid, Allah maha lembut dan maha mulia, nah, seperti itu ya, maha agung ya. Ya, kemudian tadi tidak ada maknanya huruf itu sendiri, fi nafsiha itu sendiri, huruf itu sendiri tidak punya makna idza ja'at mufradatan hakadha alif ba ta ila akhiri. Apabila huruf-huruf tersebut itu datang atau ditulis secara satu-satu, nah, per huruf ya, per huruf seperti ini, yaitu alif ba ta dan seterusnya ya. Walaha hikmatun wa maghzan, ya. Ya tentu saja huruf-huruf tersebut ya punya hikmah ya, punya hikmah ya, ada hikmah yang dikandung di dalamnya itu ya, apa, tentu ada hikmahnya ya. Kemudian ada pengertiannya, maghzan wa maghzan, dan pasti punya pengertian, punya maksud, punya arti, punya efek, punya substansi ya, ada pesan moral yang ada di dalam, walaupun cuma huruf tersebut ya, itu ada maksudnya, ada intisarinya ya. Kita tidak tahu apa intisarinya, yang jelas banyak ayat yang menjelaskan bahwa setiap ayat itu, semua bagian daripada Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Yang kedua adalah apa? Adalah syifaun, hudan wa syifaan, menjadi obat kita. Tidak tahu, yang jelas Rasulullah mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan ya, 10 kebaikan. Dan kebaikan itu Allah katakan innal hasanati yudhibnas sayyiati, setiap kebaikan itu menghapus dosa. Jadi kalau kita baca alif lam mim, 30 kebaikan kita dapatkan, sekaligus 30 dosa yang kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang jelas ini adalah bagian daripada Al-Quran ya, ada hikmah dan punya maksud, punya apa, tujuan ya, punya rahasia ya. Haitsu la yujadu fil Qur'ani ma la hikmata lahu, di mana kita ini ya percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam Al-Quran yang tidak ada atau tidak mengandung hikmah di dalamnya. Pasti ada hikmahnya, itu harus kita yakini ya, demikian ya. Ya, wa min ahammi hikamiha, dan di antara hikmah-hikmahnya adalah al-isyaratu ila tahaddi bil Qur'ani, yaitu memberikan isyarat tentang orang-orang yang menentang Al-Quran, yang menentang kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah datang dari Allah, Al-Quran adalah wahyu dari zat yang menciptakan, alladzi yatakawwanu minal hurufi, yang mana ayat-ayat Al-Quran itu tersusun daripada huruf-huruf itu sendiri ya, minal hurufi nafsiha, tertulis huruf-huruf allati ya'rifunaha, yang mana mereka itu mengenal huruf-huruf itu, yaitu huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab.
wa yatakallamuna biha, dan mereka itu berbicara dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah itu atau kalimat-kalimat bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah itu. Namun meskipun begitu mereka tidak sanggup menentangnya, padahal itu ya terdiri dari bahasa dan susunan huruf yang mereka gunakan sehari-hari. Tapi untuk mereka menandingi Al-Quran ternyata tidak sanggup juga. Berarti memang Al-Quran itu adalah mukjizat ya. Lidha ya'ti ghaliban ba'daha dzikrun lil Qur'anil Karim ya. Oleh karena itu ya, pada umumnya ya, setelah alif lam mim itu, huruf alif lam mim itu, setelah huruf-huruf muqatta'ah itu selanjutnya adalah memperingatkan, menyebutkan tentang Al-Qur'anil Karim. Alif lam mim dzalikal kitabu, selalu begitu. Jadi huruf-huruf muqatta'ah itu selalu kemudian menyebutkan tentang kebesaran dan kemuliaan Al-Quran atau kitab suci yang datang dari Allah SWT, yang terdiri dari huruf-huruf tersebut ya. Kama fi hadhihi surati, sebagaimana juga dicantumkan di dalam surat ini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Setelah alif lam mim cerita huruf-huruf Arab, kemudian cerita Alkitab yang ditulis dengan huruf-huruf Arab dan menggunakan bahasa Arab, namun orang-orang Arab yang berbahasa Arab yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah Arab tidak mampu menandingi Al-Quran ya, tidak mampu membuat Al-Quran yang seperti Al-Quran ya, sehingga walaupun ada yang mencoba membuat itu seperti Musailamah Al-Kadzab, dia membuat surat Al-Fil, menandingi surat Al-Fil yang ada di dalam Al-Quran di juz Amma, ya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Mereka membuat tandingannya dengan ya al-fil ma huwal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil walahu zail ya. Memang bunyinya il tapi tidak punya makna yang mendalam seperti dalam surat Al-Fil yang aslinya. Kalau surat Al-Fil itu di mata orang Arab, di pikiran orang Arab itu betul-betul terekam tentang peristiwa perang gajah, perang Abroha yang dipimpin oleh Raja Abroha ketika ingin menghancurkan Ka'bah dan mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Itu cerita sangat populer, bukan cerita, peristiwa itu sangat terekam dengan baik dalam benak mereka. Tapi kalau yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab itu ya apa artinya? Al-fil gajah, ma wal fil apa itu gajah, wa ma adraka mal fil, dan tahukah kamu apa itu gajah ya, lahu khurtumun tawil, gajah itu punya belalai yang panjang, walahu zail, dan dia punya ekor. Itu enggak punya makna sama sekali ya, tidak punya makna sekali. Artinya ya mereka pun tidak sanggup menandingi wahyu, bahasa wahyu yang sangat dalam ini. Kemudian yang kedua adalah yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya dzalikal Qur'anul azimu, Al-Quran yang agung itu adalah yang tak tertandingi tersebut, yang begitu dalam makna-makna serta kandungannya ya, untuk menjadi pedoman hidup manusia. Itulah syakka fihi, tidak diragukan mengenainya ya. La min jihati tanzili, baik dari sisi turunnya Al-Quran
wala min haitsu lafzihi wa maknahu, dan tidak pula dari segi lafadz maupun makna atau kandungan artinya. Dari sisi hurufnya luar biasa. Ya, dan huruf Al-Quran itu huruf Arab, huruf hijaiyah. Itu ditulis dari arah kanan, sementara semua huruf-huruf yang lain, huruf Latin itu tidak dari kanan. Huruf Latin ditulis dari kiri, huruf Cina dari atas ke bawah. Tapi kalau huruf Al-Quran dari kanan, ya. Kemudian bentuk huruf-huruf tulisan Al-Quran menggunakan huruf hijaiyah itu unik, dan itu dijadikan kaligrafi pun indah. Dalam bentuk jenis tulisan apa saja itu sangat indah dipandang, sangat artistik tulisannya. Kemudian juga bahasa ini itu untuk mata itu menurut penelitian itu menyehatkan mata. Bentuk lekuk dan bulat-bulat itu membuat mata kita itu sehat, ya. Itu menurut penelitian ada yang menyebut seperti itu. Yang jelas fahuwa kalamullahi. Yang jelas Al-Quran itulah firman Allah, ya til muttaqina ila tariqi al-musili ilaihi, yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa untuk bisa menuju ketemu jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya maksudnya lah untuk mendapatkan ridho Allah, ya, kemudian mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, yaitu surganya. Itu Al-Quran. Kemudian ayat 3 dan keempat dijelaskan di sini, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Baik gaib itu adalah ghaibul makan, ghaibul zaman, ya. Ghaibul makan ya dari sisi tempatnya, misalnya kita sebut Arab, Eropa, itu bagi yang nggak pernah ke sana itu gaib, itu ghaibul makan. Ya, kemudian ghaibul zaman, masa lalu, masa yang akan datang. Di akhirat itu juga, ya, zaman dan makannya sudah berbeda. Ghaib, ya. Wa kullu ma la yudriku bil hawasi, yudraku bil hawasi. Semua yang tidak bisa diindera, dijangkau oleh indera. Wa ghoba'ana, dan dia gaib dari kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya, tidak bisa menjangkaunya. Apa diantaranya? Mimma akhbarallahu anhu, yaitu diantaranya adalah apa saja yang dikabarkan, yang diberitakan, yang diinformasikan oleh Allah kepada kita tentang hal tersebut. Au akhbara anhu rasuluhu, atau dikabarkan, diceritakan, disampaikan, diinformasikan oleh Rasulullah tentang hal tersebut kepada kita. Kal yaumil akhiri, seperti hari akhirat, hari akhir, yaumil akhir, yang tidak ada hari di dunia, setelah itu hari setelah dunia. Wahumul ladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang beriman kepada yang gaib itu adalah orang-orang yang kemudian yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, biadaiha, dengan menunaikan sholat tersebut, wafqoma syara'allahu, sesuai dengan apa yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Allah, min syurutiha, baik itu dari sisi syarat-syaratnya sholat, syarat-syarat sahnya sholat, wa arkaniha, ya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya sholat, wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajiban atau wajibnya sholat, wa sunaniha, dan sunnahnya sholat, ya, wa humul ladzina yunfikuna mimma razaqahumullah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang
Allah rezekikan kepada mereka. Caranya biikhrajil wajibi, dengan cara mengeluarkan yang wajib untuk dikeluarkan, yaitu kazakati, seperti zakat, ya. Dimana zakat itu artinya adalah tumbuh, anomu, ya, tumbuh, ya, dan membersihkan, watoharotu, dan membersihkan, itu zakat, ya, membersihkan dosa, membersihkan hak orang lain dari harta kita, ya, membersihkan diri dari sikap misalnya pelit dan ketekut, ya, dan lain sebagainya. Bersih mental, bersih hati, bersih dosa, dan bersih hartanya, dan bertambah amalnya, bertambah kedermawanannya, bertambah kepedulian sosialnya, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut zakat itu tambah. Au ghairil wajibi, ya. Au ghairil wajibi, atau mengeluarkan yang tidak wajib. Maksudnya yang sunnah. Apa yang tidak wajib tetapi dikeluarkan, kasodaqotit tatawu'i, seperti sedekah sunnah. Kenapa sedekah itu tidak wajib? Karena disebut sedekah itu karena dari sodaqoh artinya membenarkan. Dia sudah membayar zakat yang merupakan kewajiban untuk dibersihkan, tetapi dia masih mengeluarkan lagi karena dia membenarkan adanya pahala, adanya balasan, adanya janji Allah, dan membenarkan keimanannya kepada Allah, sehingga dia buktikan keimanannya itu dengan mengeluarkan sedekah, atau membenarkan cintanya kepada Allah SWT dan kepada saudaranya yang lain, maka dia bersedekah. Nah, bedanya infak dengan sedekah adalah kalau infak itu selalu bentuknya adalah material atau materi, harta, kekayaan. Ya, kalau sedekah tidak selalu, kadang bisa berupa harta, kadang tidak. Kalau infak, ya zakat mal, dan zakat fitrah. Mal bentuknya mulai dari zakat mal, lembu, uang, hasil dagangan, tabungan, hasil pertanian. Tapi kalau sedekah, ya itu semua bisa, kemudian ditambah misalnya contoh yang lain yang bukan material, yaitu tabassumukum li akhikum shadaqah. Ya, itu kita senyum kepada saudara yang lain untuk menggembirakan adalah sedekah juga, sedekah. Nah, idkhalus surur fi qulubil mu'minin sedekah. Memasukkan, memberi rasa gembira, menggembirakan orang, hati orang, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu sunnah. Yang kedua, tidak selalu berbentuk materi. Sementara infak itu ada bentuk materi, dan kemudian infak itu bentuknya selalu materi. Kemudian ada yang infak yang wajib disebut zakat, infak yang sunnah disebut sedekah ini, ya. Nah, mengapa itu dilakukan oleh orang yang beriman? Rojaan sawabillahi ta'ala, ya. Hanya mengharapkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa humul ladzina yu'minuna bil wahyi. Di samping itu, orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada wahyu, ya, yang turun dari Allah kepada para rasul. Alladzi anzalallahu alaika, yang Allah turunkan kepadamu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad, walladzi unzila ala sairil anbiya'i alaihimussalam, dan wahyu yang diturunkan kepada semua nabi-nabi alaihissalam, min qablika, sebelum kamu wahai Muhammad, duna tafriqin, tidak atau tanpa membeda-bedakan. Kita percaya dengan kitab Injil, kitab Taurat yang asli, tapi ya, yang asli, ya, kitab Taurat. Yang kita percaya juga dengan suhuf Ibrahim, suhuf Musa, dan lain sebagainya. Wa humul ladzina yu'minuna imanan jaziman, dan mereka adalah orang yang beriman dengan keimanan yang mantap, bil akhirati, kepada akhirat,
wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam akhirat itu yang terjadi, minas sawabi berupa balasan, wal iqab dan hukuman. Oke, ini sudah adzan asar. Singkat cerita yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikumul muflihun. Mereka adalah orang-orang dapat petunjuk dan orang-orang yang beruntung. Artinya orang yang al-muttasifuna bihadhi sifat. Orang-orang yang digambarkan mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat itu adalah ala tamakkunin min tariqil hidayah. Mereka itu ya berketetapan, mereka itu berada di jalan hidayah. Mantap ya, berada mantap ya di jalan hidayah. Wahumul faizuna fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang akan sukses dunia akhirat ya. Binailihim mayarjuna, mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan ya, yaitu surga dan ridho Allah dan serta kebahagiaan dunia akhirat. Wa najatihim mimma yakhafuna, dan mereka selamat dari apa-apa yang mereka khawatirkan, apa-apa yang mereka risaukan, apa-apa yang mereka takutkan, yaitu ketidakbahagiaan dunia akhirat, sengsara di akhirat, kemudian siksa dan azab neraka yang mereka takutkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga silakan diulang-ulang ayat ini dan nanti harus dipahami untuk kita nanti bisa menjawab tentang pertanyaan berkenaan dengan tafsir ini ya. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.